Godang dope si guru hononi asa tudus odo Tuhan ni sajong nahu hati goran ni sotu kote apo seaoni dirim sandi diha holomiho dongan mulas dihalu tahun ho Tuhan Yesus tiruan mudo naholong rohawi aungan diho adi selahondo dirinai sikat kalam Tuhan mateani dana diang holong rohai anang di kita haloluani. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita. Nats khotbah untuk pertanian di minggu kita hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 yang dimulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan bacakan buat kita. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini dilatar belakangi oleh kehidupan orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah minoritas dan mayoritas, di mana orang-orang Yahudi Kristen itu sudah merantau keluar dari Israel. Mereka pergi ke Asia Kecil untuk merantau, dan di situ kita melihat bagaimana mereka menjadi perantau di daerah yang mayoritas, sama seperti kita yang datang dari Sumatera Utara, ada yang dari Toba, kita merantau ke daerah Pulau Jawa ini. Dan di situ bagaimanakah kehidupan seseorang? Tentu pemimpinnya bukanlah berasal dari sukunya. Bisa adalah pemimpinnya adalah anak daerah itu bukan. Atau jikalau kita lihat pemimpin negara kita ini bukanlah satu bagian atau satu suku dengan kita, tetapi berasal dari suku Jawa. Dan dari situ bagaimanakah sikap kita terhadap pemimpin itu sendiri? Karena itulah Yeremia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Artinya di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita.
Karena itu ketika kita merantau ke daerah Pulau Jawa ini, kita harus mengusahakan kita bisa sejahtera di tempat ini. Karena disinilah kita hidup, disinilah Allah memelihara kita, disinilah kita mengenal bagaimana Allah yang selalu menyertai kita. Karena itu sekalipun kita berbeda iman, suku, dan yang lainnya kepada pemimpin kita, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Yang pertama sekali, Petrus katakan tunduklah. Tunduklah berarti hormatilah. Ketika kita menghormati para raja, para pemegang kekuasaan yang tertinggi, di sini merekalah yang dipilih oleh Allah untuk melindungi rakyat. Merekalah yang dipilih oleh Allah untuk membuat undang-undang. Karena apa? Undang-undang itu dibuat untuk mengatur rakyat dan supaya rakyat menjadi orang yang disiplin, orang yang hidupnya berdamai satu sama lain. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Paulus juga mengatakan kepada kita, doakanlah pemimpin, doakanlah para raja. Karena itu setiap hari kita harus mendoakan para pemimpin kita, mulai dari presiden tingkat tertinggi sampai kepada tingkat terendah. Kita mendoakan pemimpin gereja-gereja kita, dari pimpinan yang paling tinggi sampai kepada pimpinan jemaat, supaya bagaimana di situ kita melihat bagaimana kita juga mendoakan para pemimpin itu supaya mereka menjadi contoh buat kita dan tetap mengayomi, melindungi para rakyatnya. Yang kedua adalah dikatakan menghukum orang yang berbuat jahat, menghormati orang yang berbuat baik. Ada perkataan mengatakan undang-undang itu dibuat untuk dilanggar. Sama sekali perkataan itu kurang pas. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk apa undang-undang itu dibuat? Supaya kita hidup teratur. Karena itu ketika di masa new normal ini dikatakan semuanya harus memakai masker. Tujuannya supaya kita sehat. Kita sehat, teman atau lawan bicara kita juga sehat. Saling menjaga kesehatan. Sekalipun dikatakan harus denda sekian, tapi kita tidak melihat dendanya, tidak melihat hukumnya, tapi tujuan yang utama adalah supaya kita sehat. Dibuat juga undang-undang, yaitu kita harus buang sampah di sini, karena itu dilarang membuang sampah sembarangan. Supaya bagaimana? Supaya lingkungan kita bersih. Ketika lingkungan bersih, juga udara yang kita hirup juga bersih dan kita sehat. Kenapa dikatakan juga di dalam undang-undang itu, yaitu kita harus ketika mengendarai sepeda motor kita harus pakai helm. Bukan hanya kita melihat dendanya, tapi melihat kita juga ada keselamatan di dalam peraturan itu sendiri. Karena itulah kita yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, tentu ketika orang berbuat jahat, dia harus dihukum. Karena hukuman itu menyadarkan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Hukuman itu dibuat supaya dia mengenal kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan kepada setiap orang yang berbuat baik pasti ada penghormatan, pasti ada aplaus bagi mereka yang berbuat baik. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Itulah ciri-ciri orang Kristen. Yang kedua adalah kita menghormati orang yang berbuat baik. Yang ketiga dikatakan adalah berbuat baik di ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sering sekali memang ketika kita berbuat baik, kita tidak dapat kebaikan. Tetapi Amsal 25 ayat 21 sampai 22 mengajarkan kepada kita
bagaimana orang yang berbuat baik itu adalah seperti memberikan garam di kepalanya. Artinya bagaimana perbuatan baik yang kita berikan itu dikatakan mengalahkan kepicikan, mengalahkan kepura-puraan. Karena itu Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita adalah supaya membalas kebaikan itu sendiri. Atau sebaliknya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, di situ kita membuktikan bahwa kita itu tidak sama dengan dia. Membuktikan bahwa kita itu orang beriman, membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Kristus. Karena apa? Karena kita tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian firman Tuhan katakan, jadilah orang yang merdeka. Di zaman sekarang ini semuanya bebas, merdeka itu bebas. Bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk main TikTok, bebas segala sesuatunya. Tetapi apakah kebebasan seperti itu? Karena itu dikatakan di ayat 16, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tetapi kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang teratur. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan ketika mengeluarkan pendapat, kita juga menghormati pemimpin rakyat. Kita menghormati para tetua-tetua. Kita ketika kita bebas untuk menuliskan sesuatu hal di media sosial, kita juga harus melihat kalimat itu, apakah kalimat itu menyudutkan seseorang, tetapi sebaiknya kalimat itu membangkitkan semangat kepada orang lain. Karena itu kita merdeka. Kita lihat ini adalah epistol kita untuk tanggal 16. Tanggal 17 kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita maknai kemerdekaan ini dengan bagaimana, yaitu ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara kita menghormati semua orang siapapun dia. Karena itu firman Tuhan katakan tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, semua sudah sama di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling menghormati apapun pekerjaannya, sekalipun dia PRT di rumah kita sendiri, kita menghormatinya. Karena apa? Karena Allah. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang yang merdeka. Karena apa? Karena Yesus sudah memerdekakan kita di dalam dosa kita. Sehingga kita menjadi kepunyaan Allah untuk hidup saling mengasihi, saling menerima satu sama lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk menjadi orang yang berkarakter secara Kristiani. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin. Portidion narundut borhat maho galak bahen palitomo saidumoho buan sondang tuna oloma madangon idobarikan nauli ni Kristusi hataiban sitio pandidalan ni
panukunan di ngoluni sairado ti hati goran olong dohot asitongan sasada sade batata upo sima